Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mungkin menyelami hikmat-Mu tanpa bimbingan Roh-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Ibrani 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Pernahkah saudara berdiskusi tentang suatu hal dengan sebuah tim atau dengan keluarga dan setelah lama berdiskusi bahkan berdebat, pada akhirnya saudara menunggu seseorang yang memberikan pendapat yang bobotnya tinggi dan akan didengar oleh semua orang? Biasanya dia adalah ketua atau sesepuh dalam keluarga. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, hal itu mengacu pada wahyu Allah dalam perjanjian lama, yaitu firman yang Allah sampaikan melalui para nabi yang menyampaikan aspek-aspek dari kehendak dan karakter Allah, tetapi semuanya itu belum memberikan gambaran lengkap. Selanjutnya dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus, sebagai anak dan pewaris segala sesuatu. Itu menggambarkan hubungannya yang unik dengan Allah, yang intim dan memiliki kewibawaan. Dalam konteks budaya suku-suku, seorang putra, terutama seorang ahli waris, tidak hanya mengemban otoritas sang ayah, tetapi juga dipandang sebagai kelanjutan dari warisan dan kekuasaan sang ayah. Dengan demikian, penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa Yesus sebagai putra dan ahli waris memiliki otoritas penuh atas segala sesuatu yang mewujudkan tujuan-tujuan Allah secara utuh. Yesus mewujudkan kepenuhan pesan dan karakter Allah, memberikan wahyu yang lengkap dan definitif tentang sifat dan tujuan Allah bagi umat manusia. Lebih hebat lagi, wahyu Allah dalam kitab Ibrani ini berkata, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dengan demikian, Yesus Kristus adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Ini berbicara tentang sifat ilahi Yesus dan perannya dalam penciptaan. Hal ini sejalan dengan bagian-bagian perjanjian baru lainnya seperti Yohanes 1 ayat 3 yang mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan juga Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hal ini adalah bukti bahwa Yesus tidak hanya hadir pada saat penciptaan, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan alam semesta ini. Ini adalah pandangan penting teologis. Yesus bukan sekedar guru atau nabi, tetapi juga pencipta. Ia memiliki otoritas tertinggi dan Dia adalah wahyu Allah yang tertinggi. Sejak kedatangan Yesus, kita sebenarnya masuk pada era yang disebut akhir zaman. Ini sering ditafsirkan sebagai rujukan kepada fase baru dan terakhir dari rencana Allah bagi umat manusia, yang ditandai oleh kedatangan Yesus. Kita masuk dalam era di mana hanya penebusan Allah sepenuhnya
disingkapkan di dalam Kristus. Oleh karena itu, setiap orang harus menjadikan Kristus fokus utama iman mereka. Kita harus menerima Yesus sebagai pengenapan wahyu Allah. Semua nabi terdahulu menyampaikan wahyu yang penting dan harus dihormati, tetapi Yesus adalah otoritas tertinggi dan harus menjadi pusat penyembahan dan iman kita. Saudaraku, jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang memiliki otoritas tertinggi dari semua wahyu yang pernah diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, di zaman akhir ini, marilah kita menjadikan Dia fokus hidup kita dan menjadikan Dia teladan hidup kita sampai Dia datang kembali menjemput umat pilihannya. John Newton adalah seorang pelaut yang kasar dan bermulut kotor, penuh sumpah serapah. Ia membenci kehidupan dan kehidupan juga membencinya. Ia adalah kapten kapal yang mengangkut budak. Suatu hari seseorang memberi dia sebuah salinan buku Thomas A. Kempis yang berjudul The Imitation of Christ atau Tiruan Kristus. Dalam suatu peristiwa badai yang hampir menenggelamkan kapalnya, ia menyerahkan hidupnya pada Kristus. Setelah itu ia pergi ke seluruh penjuru Inggris untuk mengabarkan Injil. Ia melayani sampai usia tua. Bahkan hanya untuk berdiri di mimbar, ia harus didampingi oleh seorang asisten. Ia hampir buta dan suaranya tidak lantang lagi. Tetapi tidak ada yang dapat menghentikannya untuk berkhotbah selagi ia masih bernapas. Pada suatu hari Minggu ketika menyampaikan khotbah, ia mengulangi kalimat, Yesus Kristus paling berharga. Asistennya berbisik kepadanya, Anda telah mengatakan itu 2 kali. Newton menoleh kepada asistennya dan berkata dengan keras, Ya, saya telah mengatakannya 2 kali, dan saya akan mengatakannya lagi. Yesus Kristus paling berharga. John Newton juga dikenal sebagai pengarang lagu Amazing Grace. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menegaskan keutamaan Yesus, Putra-Mu yang memegang otoritas tertinggi. Kenyataan itu memberi kami kepastian bahwa kami ada dalam jalur yang benar. Ajar kami untuk hidup dalam penghargaan dan hormat kepada Dia, menikmati hadirat-Nya tiap-tiap saat dan hidup meneladani Dia dalam interaksi kami dengan sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.